Jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa Injil itu palsu dan lain sebagainya. Maka menyikapi itu semua, kitab-kitab ini ada. Ya. Loh, Panji Gumilang pesan ribuan kitab Injil untuk dikirim ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada apa gerangan? Ya, ini dia beritanya sobat. Dimuat oleh Radar Lampung Online, ya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada satu pernyataan atau pembahasan dari seorang Panji Gumilang yang akhir-akhir ini heboh teman-teman ya, dimana dia menjelaskan tentang bagian-bagian dari Alkitab Kristen, dan dia mengatakan jangan pernah katakan Injil itu kitab palsu. Nah, karena itu merupakan suatu kebenaran teman-teman ya. Jadi di isu lain ada berbagai macam channel yang sudah membahas tentang hal ini, bahwa Panji Gumilang itu sedang memesan ribuan atau begitu banyak kitab Injil supaya bisa dibaca. Nah teman-teman, ini menurut saya sungguh luar biasa ya, dimana di sisi lain ada banyak oknum ustadz yang membahas tentang Alkitab dan mengklaim bahwa kitab yang dimiliki oleh orang Kristen saat ini adalah kitab palsu. Tetapi Panji Gumilang ini dia mengakui bahwa kitab yang dimiliki oleh Kristen, Injil yang dimiliki oleh Kristen saat ini merupakan kebenaran. Jadi teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Coba bayangkan apa yang terjadi di Belanda dan apa yang terjadi di Syria. Di Belanda sejahtera, di Syria hancur berantakan. Bagaimana saudara mengimani kitab-kitab kalau melihat itu? Silakan. Sekarang realita. Orang-orang Syria mau membedil itu bismillahirrahmanirrahim, mau membunuh. Orang Belanda tidak ada yang perlu ini, yang penting makan keju, makan ini, pendidikan teratur, sejahtera. Di mana letak iman pada kitab-kitab Allah? Ini pertanyaan saja supaya nanti mengolah menjadi roti yang enak dimakan. Jangan asal perjanjian lama terus menjadi Taurat. Jadi, siapa yang menulis Taurat? Musa alaihissalam. Sekalipun banyak kritik dari yang lain-lain, tapi semua jumhur mengatakan penulisnya Musa alaihissalam. Jadi lima surat tadi. Kemudian apa itu Mazmur? Mazmur itu isi pujian-pujian yang untuk keindahan, untuk apa semua, dan untuk mau menghadapi lawan perang. Nah itu Daud. Mazmur Daud ada di perjanjian lama. Kemudian apa Injil? Orang Yunani bilang Angelika. Itu pengkabaran baik, kabar baik. Injil itu kabar baik. Nabi Isa belum pernah menulis. Halnya dengan Nabi Muhammad, tapi punya juru tulis ketika bersamaan dalam hidup. Beda halnya dengan alaihissalam Isa. Maka ada para rasul. Muhammad Rasulullah, tapi kalau Paulus Rasul Yesus. Karena kemudian Yesus dituhankan. Rasul Paulus, Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Lukas. Itulah penulis-penulis Injil. Barnabas tidak masuk. Walaupun Barnabas dengan Paulus itu seperti ikan dengan air. Jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa Injil itu palsu dan lain sebagainya. Maka menyikapi itu semua, kitab-kitab ini ada dan menjadi dokumen yang membawa umat manusia kepada ketentraman batiniah bagi yang mengimani. Ya sudah, itu saja cara berimannya. Enteng kan? Kitab-kitab ini ada sebagai dokumen abadi. Halnya Quran.
halnya juga Quran. Dengan kemajuan zaman seperti ini, mengimani itu seperti itu. Nah, sehingga kita tidak lepas daripada ajaran ilahi. Akan komputer, information technology. Nah, disinilah kreativitas manusia di abad sekarang ini atau di milenium sekarang ini. Namun, ketenangan jiwa ada di dokumen. Wa kutubihi wa rusulihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya. Loh, Panji Gumilang pesan ribuan kitab Injil untuk dikirim ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ada apa gerangan? Ya, ini dia beritanya sobat. Dimuat oleh Radar Lampung online, ya. Kenapa sudah terlewat ya? Oh, kita ke pertama dulu ya. Ya. Ini dia. Radarlampung.co.id, ya. Pimpinan Ponpes. Tuh, lagi-lagi iklan. Ya. Lagi-lagi ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya, Panji Gumilang, dalam video yang viral di media sosial mengatakan memesan ratusan bahkan ribuan kitab Injil, ya. Kitab Injil tersebut, ya, disebutkan olehnya akan dikirim ke Ponpes, ya, Pondok Pesantren Al-Zaitun, dalam jumlah yang sangat banyak, ya, nggak main-main ya, jumlahnya banyak ya. Ya, itu sebagaimana yang terpantau radarlampung.co.id pada Minggu 11 Juni 2023 dalam sebuah aplikasi Snack Video. Video pernyataan Panji Gumilang yang viral, ya, tentang kitab Injil tersebut diunggah dan dibagikan oleh akun @asia77, ya. Di awal video Panji Gumilang mengatakan bahwa selama ini kita diberi tentang pemahaman bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli. Nah loh, ya betul ya, pemahaman kelompok-kelompok ustadz ini ya. Saya nggak mau lah mengatakan semua ya, yang karena yang saya dengar beberapa ustadz yang mengatakan Injil itu telah dipalsukan, ya, telah bla bla tidak asli lagi. Ketika ditanya mana aslinya, ya semua kejang-kejang kesurupan kayak orang tolol gitu ya. Ya, yang katanya ya bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli lagi, ya, tidaklah asli. Yang kemudian menurut Panji Gumilang menimbulkan sebuah pertanyaan, lantas kemana kitab Injil yang asli jika yang ada saat ini banyak dikatakan palsu? Nah loh, itu kan kawan-kawan, ya memang kadang-kadang harus yang sesama Islam yang jawab baru enak gitu kan. Kalau kita yang Kristen yang jawab kan, ya mereka ini ya cuek gitu. Tapi kalau yang jawab yang Islam begini kan, mantap ya kan. Jadi Panji Gumilang mengatakan, jadi kalau yang kalian bilang ini tidak asli, yang aslinya mana? Nah, gitu kan. Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Nah lo, semakin lu menjelek-jelekan Alkitab, semakin lu mengatakan dia tidak asli, akan semakin banyak orang yang penasaran untuk mencari, membacanya, untuk membuktikan asli nggak ini Alkitab. Ya, tapi ketika engkau terus mempromosikan kitabmu sempurna, kitabmu asli, kitabmu kedebuk dari langit, orang makin malas membacanya, ya kan? Tapi ketika Anda mengatakan tidak asli, orang masa sih sebuah kitab suci kok nggak asli, ya kan? Orang akan semakin penasaran, termasuk Panji Gumilang. Dia penasaran dengan Injil yang katanya tidak asli itu. Itu kawan-kawan ya. Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Misterius lagi, ya. Kita dipahamkan Injil itu ada, tidaklah asli ucapnya. Panji Gumilang menjelaskan bahwa pemahaman tersebut diterima oleh dirinya sejak saat masih menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar. Astagfirullah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Panji Gumilang dia menjelaskan tentang bagian-bagian dari Alkitab. Yang pertama tulisan Nabi Musa dan juga Mazmur. Sekalipun dia tidak menyinggung tentang kitab-kitab para nabi, tetapi itu di dalamnya dalam perjanjian lama ada yang namanya kitab Taurat, kemudian kitab Pemazmur, kitab para nabi, dan juga kitab Injil. Nah, jadi apa yang dia sampaikan tadi, bahwa jangan seorang pun yang mengatakan,
jangan ada yang mengatakan bahwa kitab Injil itu palsu, karena memang itu sudah asli dan tidak ada yang namanya palsu. Jadi itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa yang dimiliki oleh orang Kristen itu memang benar-benar kitab Injil yang asli. Jadi kalau ada beberapa oknum ustadz yang selama ini mengklaim menuduh bahwa kitab Kristen itu adalah kitab palsu, maka ketika kita meminta tunjukkan yang mana aslinya. Jadi mereka tidak berani menunjukkan yang asli karena mereka tidak memegang yang asli. Yang asli itu adalah yang dipegang oleh orang Kristen saat ini. Jadi kenapa mereka membahas tentang Alkitab yang mereka tuduh palsu ini teman-teman? Karena mereka mencoba mengelabui mata banyak orang supaya mereka tidak percaya kebenaran apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan itu luar biasa, Panji Gumilang itu dengan berani dia memesan kitab Injil ya. Tapi kita tidak tahu benar apa tidak beritanya karena sesuai dengan yang tersebar di YouTube ya begitu, bahwa Panji Gumilang itu memesan begitu banyak kitab Injil supaya dibaca. Jadi kenapa Panji Gumilang ini menghimbau untuk membaca ayat-ayat Alkitab supaya orang lain bisa bertoleransi ketika membaca Alkitab itu, karena di dalam Alkitab itu mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita manusia. Jadi kalau ada oknum ustadz yang mengatakan kitab yang dimiliki oleh orang Kristen saat ini adalah kitab palsu, maka dia tidak memiliki toleransi. Dia tidak mengerti toleransi dan dia berusaha menuduh Alkitab Kristen sebagai kitab palsu supaya banyak orang yang anti pada Kristen. Dan seperti yang dibahas oleh channel Bevel 88 itu ya teman-teman ya, dimana tadi dikatakan bahwa sejak kecil ini Panji Gumilang mengakui bahwa sejak sekolah dasar saja itu sudah ditanamkan kepada mereka satu doktrin bahwa Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen itu adalah kitab palsu. Itu sejak kecil itu sudah diberitahukan kepada mereka oleh orang tua mereka, oleh guru ngaji mereka mungkin. Sehingga ketika sampai besar mereka anti dengan Kristen. Karena mereka sudah tahu bahwa Kristen itu adalah sesat dalam pemikiran mereka. Nah, sehingga apa yang dituduhkan kepada Kristen itu dibenci oleh banyak orang karena banyak yang menilai kitab Kristen adalah palsu, tetapi sama sekali tidak terbukti. Sekalipun banyak oknum ustadz ya yang mengklaim Alkitab Kristen palsu, tetapi sampai saat ini mereka tidak pernah bahas aslinya. Yang dibahas juga ya Alkitab itu yang mereka tuduh palsu. Mereka tidak membahas yang aslinya. Harusnya kalau ada yang asli ya bahas dong. Nah, tetapi sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan. Bahkan mereka mencoba membuktikan dengan sumber-sumber yang ngawur, yang sama sekali itu tidak nyambung teman-teman. Seperti Ustadz Kainama, Umi Rifa, Nandar, dan juga teman-teman polemikus lainnya. Nah, seperti Yaya Waloni. Sampai sekarang mereka tidak pernah bisa membuktikan tentang keaslian Injil itu. Nah, atau kitab Injil yang asli. Tetapi yang mereka tuduh selama ini palsu-palsu itu terus yang mereka bahas. Nah, kalau palsu jangan bahas dong, bahas yang aslinya yang mana. Nah, jadi itu di sisi lain mereka itu ngawur teman-teman ya, oknum-oknum polemikus itu. Jadi mari teman-teman kita tetap menjaga toleransi, kedamaian. Saya setuju dengan Panji Gumilang. Kalau misalnya satu ponpes itu bisa membaca Alkitab ya silakan biar mengetahui kebenarannya. Jadi itulah sebabnya semua orang bisa memahami Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa yang kita mengerti. Nah, jadi supaya semua suku, bangsa, dan bahasa supaya mengerti makna yang tertulis dalam Alkitab itu. Jadi kalau para polemikus selama ini mempermasalahkan yang namanya terjemahan, ya mereka hanya mempermasalahkan terjemahannya. Nah, karena mereka mengatakan, oh berubah-berubah, kenapa versi ini berubah, versi ini berubah. Mereka tidak mengerti teman-teman ya, mereka tidak paham tentang yang namanya terjemahan. Jadi sekalipun Alkitab itu diterjemahkan di berbagai bahasa, itu tidak mengubah sama sekali makna dari teks aslinya. Nah, jadi supaya orang mengerti, supaya paham kebenaran, itulah sebabnya kita mendapatkan terjemahannya. Nah, supaya kita tahu apa itu kebenaran, apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Jadi,
Mudah-mudahan banyak orang yang membaca Alkitab begitu banyak, atau kalau boleh satu tanah air ini benar-benar membaca dan mengetahui tentang isi Alkitab. Nah, sekalipun motif mereka itu ya mungkin hanya sekedar mengetahui, ya kiranya Roh Kudus membuka hati mereka. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.